kita tulis status. Kalau tidak tahu tentang saya, jangan omong ke tahu-tahu, karena setan paling suka orang yang tidak tahu apa-apa mau omong ke tahu-tahu. Hei, tidak ada kerja kah? Lakukanlah sesuatu dengan adil. Keadilan. Dia ingin kasih tahu beliau begini. Kebenaran dan keadilan itu satu paket. Di mana kebenaran ada, mestinya di situ ada keadilan. Di mana ada keadilan, di situ pun harus ada kebenaran. Saudara-saudara, kenapa kebenaran itu, keadilan itu diperlukan? Kenapa? Karena keadilan itu diperlukan untuk apa? Semua tuduhan yang dituduhkan kepadamu menjadi palsu. Oh, kok bisa begitu? Ya, ini jemaat di Efesus, ini jemaat kecil. Seringkali mereka dibully, seringkali mereka diolok-olok. Ketika mereka berdoa, dong bilang, oh, itu orang mabuk dong ada berdoa itu. Oh, itu orang yang tidak benar itu. Tidak usah sibuk dengan klarifikasi. Lakukanlah sesuatu dengan adil, keadilan itu. Kebenaran itu akan datang dengan sendirinya. Saya pakai contoh saya pun bapak, saya sebut bapak kandung. Saya punya istri pun bapak, saya sebut bapak mantu. Kalau saya ambil 100.000 kasih di saya punya bapak kandung, adil. Kalau saya ambil 100.000 saya kasih di saya pun bapak mantu. Supaya waktu saya kasih 100.000 di saya pun bapak kandung, saya pun istri lihat dan kemudian dia marah. Lu tau, ambil uang kau kasih lu pun bapak. Tanpa saya omong, dia pun bapak yang akan kasih tau dia. Nona, jangan marah engkau pu suami, karena dia juga kasih saya 100.000. Tuduhan menjadi palsu kalau kita lakukan sesuatu dengan adil. Saya mau tanya kita dulu, pernah kok orang omong kita pun nama? Pernah alami orang omong kita pun nama? Apalagi yang dia omong itu tidak benar, pernah alami? Sakit hati kok tidak? Saudara kepingin mau picek ke dia. Kadang-kadang saudara-saudara ketika kita dirasa orang omong kita pun nama tidak benar, kita kepingin klarifikasi. Kita kadang-kadang klarifikasi di Facebook. Kita tulis status. Kalau tidak tahu tentang saya, jangan omong ke tahu-tahu, karena setan paling suka orang yang tidak tahu apa-apa mau omong ke tahu-tahu. Hei, tidak ada kerja kah? Lakukanlah sesuatu dengan adil. Kebenaran akan datang sendiri. Keadilan ini bukan soal kita berbagi rata saja. Keadilan itu juga berarti kalau engkau menuntut hak, lakukan juga kewajiban. Kalau engkau minta berkat-berkat jasmani, lakukan juga atau minta juga berkat-berkat rohani. Itu adil. Kita kadang-kadang sibuk dengan berkat jasmani, lupa berkat rohani. Saya biasa bilang begini, kadang-kadang Tuhan itu yang paling banyak kita korbankan. Saya biasa tanya jemaat, kalau jam 5 pas pesta, jam 5 ibadah, pilih mana? Boleh jawab, jam 5 ibadah, jam 5 pesta, pilih mana? Keberat Pilih mana? Pilih pesta juga tidak apa-apa. Jangan terlalu rohani juga. Yang menjadi masalah bukan pilihannya. Yang menjadi masalah itu apa yang ada di balik pikiran kita ketika kita memilih ibadah. Pesta atau ibadah. Kadang-kadang kalau kita tanya, Bapak, kenapa tidak pi ibadah sama pi pesta? Dong selalu, aduh Pak Pendeta minta maaf. Tuan rumah undang langsung. Kalau tuan rumah undang langsung tuh perasaanku tidak. Oh, itu terlalu perasaan. Rasa tidak enak sekali. Tapi kalau saya yang tanya jangan jawab begitu. Bapak, kenapa tidak pilih ibadah tapi pilih pesta? Pak Pendeta yang diminta maaf. Tuan rumah undang langsung. Oh, Bapak mau Tuhan undang langsung. Di sini ada yang mau Tuhan undang langsung. Supaya kita minta Tuhan undang dia sekarang. Jadi kadang-kadang kita tidak adil. Kalau mau adil tuh kalau kita minta berkat jasmani, jangan lupa minta Tuhan memberkati kita juga dengan berkat-berkat apa?
rohani. Itu